Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya agak panjang tapi aku persingkat aja ya, Kak. Ustadz, udah geter nih. Semangat Kak. Beberapa hari yang lalu saya mengalami musibah yang menurut saya sangat besar, yang mungkin waktu itu saya merasa nggak kuat menjalaninya. Kalau musibah itu tentang saya biasanya saya kuat Ustadz, tapi kalau anak saya sulit. Pada waktu itu saya merasa sudah melakukan tugas saya sebagai ibu, fasilitas saya penuhi, saya juga memberikan perhatian yang sangat besar. Cuman mungkin di sini saya bekerja juga, jadi saya pakai pengasuh, Ustaz. Mungkin Ustaz sudah dengar juga anak yang dianiaya oleh pengasuh itu anak saya. Saat itu saya merasa gagal menjaga amanah karena amanah anak itu kan amanah ya dari Allah. Saya merasa gagal menjadi ibu, saya merasa gagal menjaga amanah, saya menyalahkan diri saya sendiri. Dan benar kata Ustadz, saya tuh mungkin nggak gencana ya waktu itu. Saya kayak kalau misalkan saya nggak pakai suster kan nggak jadi gini. Kalau misalkan saya full menjadi ibu mungkin nggak kayak gini gitu Ustadz. Saat itu saya di Jakarta sedang berjualan karena saya juga seorang pengusaha ya Ustadz. Oke. Saat itu saya pengen berhenti Ustadz, berhenti semuanya. Saya dari kecil memiliki mimpi yang sangat besar Ustadz, menyenangkan orang tua yang dulunya saya nggak punya. Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya dengan mungkin saat ini dengan materi ya Ustadz, karena saya dulu nggak punya, saya bahkan keluarga sendiri juga menghina. Jadi saya ada rasa-rasa yang ingin saya balas saat ini untuk meningkatkan derajat orang tua saya dengan ya saya bekerja, saya mempunyai penghasilan. Dan saat saya berhenti saya juga memikirkan karyawan saya juga gimana gitu Ustadz, karena kalau ada usaha ketika ownernya sendiri loyo, biasanya usahanya juga ikut loyo gitu Ustaz. Jadi saya persingkat. Di hati kecil saya yang paling dalam Ustaz, saya masih ingin mewujudkan mimpi-mimpi itu. Saya ingin mungkin memiliki rezeki. Kalau kita punya rezeki banyak kan juga bisa berbaginya banyak juga Ustaz gitu. Tapi di sisi lain, apakah saya berhenti aja gitu Ustadz? Berhenti aja karena mungkin ada beberapa orang, beberapa juga bilang, ya udah kan wanita itu ya ngurus anak gitu Ustadz. Pertanyaan saya Ustadz, apakah kami sebagai seorang ibu salah Ustadz dalam mencari nafkah juga dan padahal niatnya bagus Ustadz, dan memakai suster mungkin ya. Yang kedua, bagaimana dengan keputusan saya Ustadz? Menurut Ustadz, apakah saya harus berhenti saja? Apakah saya harus udah nggak usah memikirin mimpi-mimpi saya dari kecil dengan ya udah full ngurus anak, ataukah saya harus tetap berjalan Ustadz? Merespon pertanyaan tadi tentang peran seorang ibu. Pertama, dalam Islam itu tidak ada larangan perempuan untuk keluar rumah atau berkarir. Karena di zaman Nabi itu ada beberapa orang perempuan yang cukup eksis di luar. Salah satunya bahkan istri Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah, sebelumnya Sayyidah Khadijah. Mereka dua-duanya eksis loh di luar, sangat-sangat eksis. Jadi secara prinsip nggak ada larangan perempuan untuk eksis di luar rumah kalau dia bisa menjaga batasan-batasan dirinya sebagai muslimah. Nggak ada larangan itu. Mau ke masjid, mau ke kantor, mau untuk eksis dalam proyek-proyek sosial, apalagi sosial gitu ya, dakwah dan seterusnya, nggak ada larangan. Yang kedua, tapi tidak ada juga peran yang lebih mulia bagi seorang perempuan daripada perannya sebagai istri dan ibu. Memang tidak ada larangan, tapi tidak ada yang lebih mulia. Artinya apa di sini? Artinya kita harus memberikan porsi yang tepat untuk peran kita sebagai pengusaha mungkin, sebagai pekerja mungkin yang punya karir yang baik, sebagai seorang
influencer, sebagai seorang change maker yang punya proyek-proyek sosial yang dibutuhkan umat banyak, dan juga sebagai seorang istri dan ibu. Kita tinggal mengatur-ngatur porsinya. Teknisnya pasti Mbak lebih ngerti, tapi saya pengen cuma nge-highlight, Mbak nggak salah dengan punya usaha di luar, apalagi bisa memudahkan urusan banyak orang gitu. Bukan karena itu kemarin ada musibah, bukan. Jadi jangan terlalu larut dalam feeling guilty gitu ya. Seolah-olah nih gara-gara aku nih akhirnya anak kayak gini, enggak. Mudah-mudahan ada hikmah lain.